Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Ripal dari kelas T16 ingin membahas tentang sistem perangkat lunak. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa ya teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Macam-macam sistem perangkat lunak. Sistem adalah kumpulan elemen yang berhubungan yang merupakan suatu kesatuan dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Istilah sistem diartikan sebagai menggabungkan, untuk mendirikan, untuk mendapatkan bersama. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur, mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Di dalam sistem perangkat lunak terdiri dari beberapa bagian, yaitu control program, super program, development program. Dan sistem perangkat lunak dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Bahasa pemrograman, contohnya BASIC, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. 2. Sistem operasi. Sistem operasi itu contohnya DOS, Unix, Windows 95, 98, 2000, Windows XP, Windows Vista, IMB, OS per 2, Apple System 7. 3. Utility. Contoh utility adalah Norton Utility. Oke, kita lanjut ke pembahasan sistem operasi. Sistem operasi adalah contoh yang paling menonjol dari perangkat lunak. Ini adalah kumpulan perangkat lunak yang menangani sumber daya dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi lain yang menjalankannya. Meskipun setiap sistem operasi berbeda, kebanyakan dari mereka menyediakan antarmuka pengguna gratis, di mana pengguna dapat mengolah file dan folder dan melakukan tugas lain. Setiap perangkat, baik desktop, laptop, atau ponsel, memerlukan sistem operasi untuk menyediakan fungsional dasarnya. Karena OS pada dasarnya menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Oleh karena itu, banyak pengguna lebih suka menggunakan satu OS tertentu untuk perangkat mereka. Ada berbagai macam sistem operasi: real-time, embedded, terdistribusi, multi-user, single user, internet, mobile, dan masih banyak lagi. Penting untuk mempertimbangkan spesifikasi perangkat keras sebelum memilih sistem operasi. Dan sistem operasi memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Manajemen sumber daya komputer. 2. Tampilan antarmuka, interface. 3. Koordinasi. 4. Pelindung file. Dan 5. Penerjemah. Seperti yang kita ketahui teman-teman, manajemen sumber daya komputer dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan tampilan antarmuka, memberikan tampilan antarmuka untuk mudah dipahami, sehingga
teman-teman tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software pada komputer. Dan sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sebuah aplikasi. Jika ada file yang error, aplikasi tersebut akan berjalan tidak normal. OS melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Saat ini ada jenis sistem operasi yang didesain dan diperuntukkan untuk keperluan desktop dan untuk mobile seperti tablet dan juga smartphone. Dan kali ini saya akan membahas sistem operasi pada desktop terlebih dahulu. Sistem operasi pada desktop adalah 1. Microsoft DOS. Microsoft DOS merupakan generasi pertama sistem operasi buatan Microsoft. OS ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interface dari sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang dikenal dengan istilah Command Prompt 2 Windows. OS Windows adalah penerus dari Microsoft DOS ya teman-teman, dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI atau biasa disebut Graphical User Interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. 3. Macintosh atau Mac OS. Macintosh adalah sistem operasi yang eksklusif dibuat hanya untuk perangkat Apple saja. Mac mulai dikembangkan pada tahun 1984. Proyek itu bernama Lisa. Lisa itu tidak lain adalah nama dari putri kandung Steve Jobs, pendiri Apple ya. Sama seperti Windows, Mac juga telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini seperti yang ada di smartphone Android teman-teman ya. 4. Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Artinya, pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi sesuai dengan kebutuhannya. Tentu hal ini menjadi favorit bagi para pengembang sendiri, karena dengan Linux mereka bisa mengubah, menambah, mengurangi sistem di dalamnya ya teman-teman. Jadi mereka bebas dalam menentukan sistem, mau mengurangi, mau menambahkan, bebas. 5. Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS dan OS. Ini merupakan OS versi lawas ya teman-teman, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis ke publik secara gratis. OS ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus teman. Meskipun begitu, Unix sudah mulai ditinggalkan dan belum mampu menandingi kelebihan dari OS lainnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke sistem operasi untuk mobile atau smartphone. Untuk versi smartphone,
Berbagai sistem operasi pernah dirilis dan hanya beberapa yang bertahan hingga saat ini. Sistem operasi smartphone terdiri dari satu, Android. Sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar smartphone yang ada di pasaran ya. Awalnya OS ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android yang akhirnya dibeli oleh Google. Ciri utama dari Android yaitu pemberian nama OS berupa cemilan manis di setiap porsi ya teman-teman. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Linux teman. Android ini muncul dengan versi terbarunya 1.0 tanpa adanya embel-embel nama makanan di belakangnya. Tapi versi selanjutnya adalah 1.5 yang mulai menggunakan nama Subject ya teman-teman sebagai nama versi hingga akhirnya yang teranyar adalah Android 10 pada tahun 2019 ya teman-teman, yang sudah jauh berkembang dengan berbagai fitur di dalamnya seperti yang digunakan sekarang ini ya. Dua, iOS. Sebelum adanya Android, Apple lebih dulu memperkenalkan sistem operasi untuk perangkat mobilnya yang bernama iOS. Jika Macintosh adalah OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya, OS ini juga dijalankan pada perangkat Apple TV. 3. Symbian. Anda pernah menggunakan ponsel genggam pada tahun sebelum maraknya HP berteknologi touchscreen. Anda pasti akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek tersebut menggunakan sistem operasi Symbian dalam perangkatnya. Namun OS ini kian ditinggalkan setelah munculnya Android dan iOS dan Windows Phone. Karena Symbian ini sangat memiliki banyak kekurangan. 4. Windows Phone. Windows Phone atau yang sebelumnya disebut dengan Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Nokia sempat menggunakan OS ini, namun tidak terlalu berhasil karena dominasi Android dan iOS yang kian tak terbendungi di pasarannya. 5. BlackBerry OS. Sama dengan Apple, BlackBerry hadir cukup eksklusif dengan beberapa layanan dan juga sistem operasi milik mereka sendiri. Pada masanya, perangkat BlackBerry adalah salah satu perangkat yang sangat populer di kalangan masyarakat. Bisa dikatakan menjadi perangkat peralihan antara model seluler era Nokia dengan ponsel terbaru milik Samsung. OS BlackBerry sempat disematkan pada ponsel terbaru mereka yang berteknologi touchscreen. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu utilitas. Perangkat lunak utilitas dirancang untuk membantu menganalisis, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, dan memelihara sistem komputer. Perangkat lunak ini berfokus pada bagaimana fungsi OS dan memperlancar fungsi sistem. Perangkat lunak seperti antivirus, pembersihan disk, dan alat manajemen, alat kompresi, dan lain-lain, semuanya adalah utilitas. Dan beberapa contoh utilitas adalah Avast Antivirus, Directory Opus, MCAV Antivirus,
Freeform Cleaner, Razer Cortex, Windows File, Wirrar, WinZip, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, karena terlalu banyak. Pembahasan berikutnya, device drivers. Device drivers adalah jenis perangkat lunak yang mengatur perangkat keras tertentu yang terpasang ke sistem. Perangkat keras yang membutuhkan driver untuk terhubung ke sistem termasuk display, kartu suara, printer, mouse, dan hard disk. Selanjutnya ada dua jenis driver perangkat, yaitu kernel device driver dan user device driver. Dan beberapa contoh dari driver perangkat adalah BIOS driver, display drivers, motherboard drivers, printer, ROM, sound card, USB, VGA, virtual device drivers, dan lain-lain. Ya, mungkin sekian dulu pembahasan dari saya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Dan kesimpulan yang dapat saya petik dari pembahasan saya tadi adalah sebaiknya kita harus pahami dan menguasai apa itu software atau perangkat lunak, serta bagaimana cara mengoperasikannya agar sebuah komputer dapat bekerja secara maksimal dalam membantu tugas kita ya. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer. Itu dapat berupa pemrograman atau instruksi yang menjelaskan suatu perintah. Software juga berarti program komputer yang berfungsi untuk dapat melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, merancang rumah, dan sebagainya. Mungkin itu saja dulu pembahasan dari saya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, dan tetap gunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.